Setiap orang memiliki kehausan dalam dirinya. Haus akan perhatian, haus akan kasih, haus akan penerimaan, haus akan signifikansi, haus akan pengakuan, haus akan kekuasaan, haus akan pengetahuan. Daftar ini kalau diteruskan tidak akan pernah habis. Dan dunia industri tahu akan kebutuhan ini. Kalau misalnya saja dalam 1 jam kita duduk di depan TV atau menonton YouTube yang tidak berbayar, maka kita akan berhadapan dengan begitu banyak iklan yang memberitahukan kepada kita bagaimana caranya membuat hidup kita menjadi bahagia, bagaimana menjadi orang sukses, bagaimana mencapai tujuan dengan cepat, bagaimana menjadi manusia yang gaul, bagaimana supaya awet muda, bagaimana supaya menjadi glowing dan memiliki kulit mulus. Bagaimana supaya menjadi pusat perhatian dan lain sebagainya. Nah saudara, hal-hal yang demikian setiap hari kita akan jumpai. Bukan hanya melalui iklan, tapi juga melalui film yang akan kita tonton. Selalu ada filosofi yang mengajarkan kepada kita untuk mengejar apa yang ditawarkan. Bahwa dengan merek produk tertentu, mobil tertentu, skincare tertentu, belajar atau kuliah di tempat tertentu, atau apapun itu, hidup kita akan lebih bernilai dan tentu saja katanya akan menjadi lebih bahagia. Inti dari semua iklan itu mau mengatakan bahwa kamu memiliki sebuah kekosongan di dalam jiwamu, sebuah kehausan yang ingin dipenuhi, dan produk kami akan memenuhinya. Nah, sebagian dari kehausan itu, saudara, memang bisa dipuaskan. Pendidikan bisa memberikan kita pengetahuan. Hubungan dengan orang tertentu bisa memenuhi perasaan untuk dimiliki. Prestasi bisa memberi signifikansi. Kekayaan memampukan kita untuk memiliki beberapa hal. Namun, pernahkah saudara bertanya dan memikirkan dengan segala sesuatu yang ditawarkan itu? Dan ketika kita sudah memilikinya, mengapa kita tetap tidak puas? Kehausan kita tetap tidak terpenuhi. Kita akan selalu haus dan selalu ingin lebih dan lebih. Tuhan Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria bahwa barang siapa minum air yang akan dia berikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa datang kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Tapi mengapa Kristus yang memberikan janji air hidup itu, ketika berada di atas salib dia berteriak, "Aku haus"? Bukankah suatu ironis ketika di satu sisi dia yang menjanjikan air hidup dan yang mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan dahaga. Di sisi lain, ketika berada di atas salib, dia justru berteriak bahwa dia haus. Saudara, ucapan kelima Tuhan Yesus disalib, Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Dan ketika Tuhan Yesus berkata demikian, beberapa orang yang ada di situ mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan di dalam anggur asam dan kemudian memberikannya ke mulut Yesus. Nah saudara, tentu saja anggur asam yang diberikan itu tidak menghentikan kehausannya. Namun dari kalimat itu kita melihat bahwa kesengsaraan yang diderita oleh Tuhan Yesus secara fisik sudah mencapai suatu derajat tertentu. Di atas salib Kristus benar-benar mengalami kesakitan dan penderitaan. Dan dia bergumul dengan hal itu. Aku haus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia yang sungguh-sungguh mengalami kehausan. Ini adalah suatu pernyataan kemanusiaannya yang sejati. Selain itu, pengalaman ini adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Mazmur 69 ayat 22b. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nah saudara, sebagai manusia, mungkin kita tidak bisa memahami kehausan yang dialami oleh Yesus.
karena dia mengalaminya ketika darahnya tercurah, keringat sudah keluar, dan saat itu dia berada di salib. Mengenai kehausan ini, ada satu kisah yang dituliskan oleh Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang si orang kaya yang berada di siksaan neraka yang luar biasa. Dan kemudian dia begitu haus sehingga meminta supaya Lazarus yang berada di pangkuan Abraham itu mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya. Sebab dia sangat kesakitan dalam nyala api itu. Nah saudaraku, Tuhan Yesus mengalami kehausan seperti orang kaya yang dihukum di neraka itu. Dia menanggung segala hukuman murka Allah. Dia mengalami semuanya itu supaya dia boleh menjadi air hidup yang sesungguhnya. Dia mengalami kehausan supaya kita orang berdosa yang mengalami kehausan yang tak terpuaskan itu bisa terpuaskan di dalam Kristus. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi haus untuk selama-lamanya. Karena dia sudah pernah menanggung kehausan itu. Maka air hidup yang sesungguhnya, yaitu dia sendiri, diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak akan haus lagi. Apakah kehausan yang ada di dalam diri saudara? Sudahkah saudara mengenal dan menyadarinya? Nah, selama ini dengan apa saudara memuaskan dan memenuhi kehausan itu? Mari sadari bahwa ada yang bisa dan tidak bisa memuaskan kehausan dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Pengenalan dan relasi dengan dia akan memenuhi kebutuhan dan kehausan kita yang sesungguhnya. Selamat merenung di masa-masa Prapaskah ini. Amin.